Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa kembali dengan saya Denny ya. Eh, sempat Sudah sempat tadi upload video, ternyata suara tidak ada. Maklum, kita baru pemula dalam hal edit video dan sebagainya. Dan kali ini mungkin kita coba mengulang kembali ya apa yang tadi saya sampaikan, bahwa analisa struktur metode matriks ini yang saat ini lagi tren-trennya di dunia sipil, struktur terutama, dalam menganalisa elemen-elemen yang satu dimensi, terutama untuk mendapatkan gaya-gaya dalam dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam analisis struktur Anstruk ya, singkat Anstruk saja, Anstruk ini kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah, pertama, memahami dulu analisis struktur sebelumnya seperti matriks. Memang sih tidak ada, seperti analisis Clapeyron ya, persamaan tiga momen, setelah itu stop deflection mungkin. Jadi sudah terbiasa dengan istilah-istilah struktur, yang mana biasanya seperti kami kuliah dulu, pembelajaran metode matriks keakuan langsung ini didapat pada akhir-akhir perkuliahan atau akhir-akhir masa studi ya, seperti semester 6 atau semester 7. Sebab salah satu kelanjutan dari Anstruk matriks keakuan langsung ini adalah metode elemen hingga atau finite element kalau istilah dari luarnya. Jadi dengan Anda bisa atau sudah memahami metode matriks keakuan langsung ini dalam Anstruk, tidak diharapkan bahwa tidak gampang atau tidak janggal ya dalam memahami proses pembelajaran metode elemen hingga. Memang elemen hingga ini lebih rumit sebenarnya daripada metode matriks keakuan langsung, sebab salah satu bagian dari fini elemen atau elemen hingga adalah matriks keakuan langsung. Nah, mungkin beberapa buku nanti saya sampaikan referensi buku-buku yang dapat menjadi bahan bacaan, sebab selama ini memang di kampus itu umumnya kita langsung diajarkan cara perhitungan. Tanpa kebanyakan dosen itu mengajarkan bagaimana cara ini, dari mana hasilnya, ini dari mana datangnya, konsepnya apa. Seperti contoh, mungkin kalau tidak waktu kuliah tidak baca buku, kita nggak tahu ternyata hukum Hooke itu yang dipakai untuk menentukan besaran-besaran keakuan dan deformasi perpindahan. Nah, dalam hukum Hooke itu disebutkan bahwa besarnya gaya itu tergantung dari analog pegas ya. P itu keakuan dianalogkan sebagai pegas dikalikan dengan deformasinya, itu didapat besar gaya. Mungkin Anda bisa membaca juga beberapa buku ya,
terutama buku Prof. Insinyur Yoyong Apriyadi, MN PhD, dan juga mungkin yang sederhana juga buku Prof. Bambang Suhendro, Prof. Insinyur Bambang Suhendro ya. Di sini kebetulan saya menggunakan cuplikan-cuplikan dari buku beliau, sebab menurut saya gampang untuk dicerna ya, sebab beberapa contoh yang video berikutnya akan saya buat dan saya buat ulang di software Excel ya. Excel itu proses perhitungannya berdasarkan buku dan contoh soal dari Profesor Insinyur Bambang Suhendro. Baik, kita lanjutkan ya. Apa itu Anstruk, metode matriks kekakuan? Suatu metode untuk menganalisa struktur dengan menggunakan bantuan matriks yang terdiri dari matriks kekakuan, matriks perpindahan atau deformasi, dan matriks gaya. Jadi persamaan ini yang cukup sederhana sebenarnya ini ya, itu merupakan dalam bentuk matriks ya. Nanti mungkin kalau bahasa matematikanya kita menyelesaikan persamaan apa namanya, aljabar linear lah mungkin gitu. Dan kita juga bukan orang matematika ya, tapi sedikit paham dan harus paham matematika. Mungkin istilah-istilah saja mungkin kita, saya pribadi mungkin kurang tepat, mohon dimaklumi ya. Nah, jadi apa komponen-komponen dari matriks kekakuan itu? Metode matriks kekakuan itu apa? Komponennya adalah P yang matriks gaya sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks perpindahan. Jadi dalam menentukan gaya, besarnya gaya itu terlebih dahulu ditentukan kekakuannya berapa dan deformasi berapa. Tetapi dalam analisis bahwa gaya itu secara umum itu adalah nantinya adalah berapa besar perletakan saturasi perletakan yang kita dapat nantinya. Nah, umumnya yang sudah diketahui itu adalah nilai kekakuan. Nanti kita bahas setelah ini, dan deformasi. Jadi nantinya nilai P ini ya diolah sedemikian rupa dengan perhitungan matriks, dan terlebih dahulu sebelum menentukan nilai P kita dapat dulu nilai deformasi dari struktur yang terjadi secara global. Nah, oke ya, lanjutkan. Dalam metode matriks, variabel yang tidak diketahui biasanya adalah perbedaan titik. Jadi simbol struktur maksudnya nodal-nodal yang tentunya tidak terkekang atau nodal yang bebas. Maksudnya adalah seperti kalau kita katakan, kalau terkekang itu yaitu adalah seperti adanya pertakan, baik itu pertakan sendi, roll atau jepit. Nah, apa yang tidak terkekang adalah misalkan kita sebuah portal ya, kalau kita anggap portal sederhananya gawang futsal lah, gawang bola futsal itu. Jadi yang bebas itu adalah pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Itu yang tidak ada tumpuan bebas. Nah, di situ kita sampaikan, di situ kita ketahui bahwa apa yang terjadi di pojok kanan atas dan pojok kanan atas dan pojok kiri atas adalah adanya perpindahan, defleksi, misalkan arah X, arah Y, atau juga rotasi membentuk sudut.
putaran sudut. Nanti kita jelaskan nanti di berikutnya. Nah, metode kekakuan itu dikembangkan dari eh, persamaan titik simpul dan ditulis dalam koefisien kekakuan dan perpindahan titik simpul yang tidak diketahui. Jadi utamanya adalah untuk menentukan nantinya baik itu gaya-gaya dalam, menentukan nantinya itu reaksi pertakan. Hal yang utama kita lakukan adalah melakukan atau mencari variabel dari nilai dari variabel dari perpindahan atau nilai U secara global. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya di dalam beberapa buku literatur metode matriks kekakuan langsung ini merupakan bagian dari tiga elemen ya, terutama elemen satu dimensi, ya elemen garis lah. Jadi kalau istilahnya kalau kita baca bukunya Pak Irwan Gatili itu bisa dikatakan adalah elemen skeletal ya, elemen garis. Itu umumnya dipakai untuk elemen rangka atau tas elemen balok atau frame, elemen portal. Ya, baik itu yang dua dimensinya, dari dimensi dalam artian posisi, bukan elemennya. Jadi elemen kita adalah elemen garis satu dimensi. Nah, ini elemen frame, elemen plane stress, plane strain, asymmetric elemen, potential itu adalah nantinya untuk pembelajaran kita dalam ini elemen ya. Karena nantinya ada beberapa persamaan diferensial parsial dan sebagainya, itu salah satunya adalah untuk menurunkan sampai kepada nilai tegangan-regangan mungkin nilai-nilai perpindahan itu melibatkan persamaan tidak hanya matriks tapi juga persamaan diferensial biasa, diferensial parsial, dan diferensial derajat yang lebih tinggi. Itu dan untuk saat ini kita tidak bahas karena saya hanya ingin menyampaikan, membuka mata adik-adik sekalian bahwa betapa pentingnya kita memahami, kita menanamkan itu di dalam kepala kita bahwa program-program yang menyediakan atau perangkat lunak yang menyediakan analisis struktur ini itu hanya sebagai, nggak lebih sebagai kalkulator. Nah, jadi kebetulan kita juga, saya pribadi sih sering melakukan etap dan sebagainya, tapi makin lama kita makin kehilangan. Makin lama makin kehilangan esensinya gitu. Untuk saya pribadi, saya memang selalu memakai etap dan etap gitu. Malah program-program lainnya seperti call dan sebagainya, tetapi itu untuk dalam proses kita berkarya ya. Nah, kita tidak mungkin menghitung menghitung dengan jumlah nodal yang banyak, elemen yang banyak, mungkin tiga dimensi, terutama menentukan konsepnya struktur, ya. Menghitung manual, tetapi hendaknya sesekali kita balik lagi ya, teman-teman yang sudah bekerja dan para praktisi, balik lagi pada konsep awal bahwa software-software yang tersedia saat ini adalah sifatnya itu hanya alat bantu hitung, bukan menerima mentah-mentah dari hasil yang di-run di software tadi. Baik, kita lanjut ya. Kalau dalam istilahnya ada istilah matriks kekakuan ada degree of freedom ya, derajat kebebasan. Jadi
Derajat kebebasan ini itu terutama berada pada nodal-nodal yang tidak ada perletakan. Misalkan kita umumnya untuk gedung-gedung, kita untuk tumpuan kita biasanya umumnya kita menggunakan tumpuan jepit ya, jepit. Kita tahu bahwa jepit itu bisa melakukan reaksi terhadap 3 macam gaya ya, momen, rasa pergerakan arah X dan arah Y. Nah, umumnya setiap elemen itu, terutama yang tidak bertahan, tentunya mempunyai derajat kebebasan, mempunyai derajat kebebasan masing-masing. Ya, kalau dia mungkin kalau dia sendi itu derajat kebebasan 1, katakan ya, kalau dia roll itu 2, terutama tergantung. Yang pastinya kalau roll itu derajat kebebasannya itu berada pada posisi rotasi ya. Sama juga kalau jepit itu derajat kebebasannya ada berada di pada posisi rotasi sendi, rotasi. Kalau momen itu derajat kebebasannya ada 0. Baiklah. Prinsip keakuan itu adalah aksi yang dilakukan untuk memastikan unit displacement. Jadi kita kembali kepada hukum Hooke ya. Jadi seolah-olah elemen struktur tadi itu dianggap sebagai pegas ya, di mana kita menentukan berapa nilai gaya itu ditentukan dari berapa besarnya koefisien keakuan atau keakuan lokalnya si batang itu ditambah berapa perpindahannya, itulah nanti besar gayanya. Kira-kira gitu kan sederhananya. Jadi hukumnya sederhana sebenarnya, tapi kita nanti ada pengembangan dari berbagai para pakar, terutama para peneliti di dalam struktur analisis struktur yang bersifat teoretik. Nah, metode langsung direct stiffness method. Nah, konsep awalnya adalah ini. Jadi kalau kita lihat hubungan aksi antara aksi dan deformasi, jadi aksi itu adalah gaya ya, gaya dan deformasi terjadi pada elemen struktur. Nah, jadi di sini diambil satu elemen ya, ini kuantitasnya adalah elemen, itu variabel tetap dari elemen itu ada nilainya namanya E ya, modus elastisitas, inersia, panjang elemen, dan kalau dia penampang elemen, luasan penampang, itu variabel tetap dalam struktur dan matriks yang sudah diketahui nilainya. Nah, kebetulan saya menggunakan buku Prof. Bambang Suhendro ya, di mana buku ini menurut saya cukup simpel, dan kalau teman-teman sekalian yang masih berkuliah ya bisa beli, harganya juga nggak terlalu mahal. Untuk harapan kami, saya pribadi di sini adalah menanamkan sejak awal bagaimana konsep dari metode matriks keakuan langsung. Tujuannya apa? Tujuannya adalah jadi Anda nanti teman-teman sekalian yang mungkin tidak pernah mendapatkan mata kuliah matriks keakuan langsung, mungkin bertanya, Anda akan membandingkan hasil dengan metode TKBA, dengan metode cross dan sebagainya, pasti tidak akan sama, karena ada beberapa anggapan yang sederhanakan pada metode-metode TKBA, cross dan yang lainnya. Nah, kalau di metode matriks ini itu anggapan-anggapan tersebut agak lebih kompleks, dalam artian nilai
I sudah diketahui ya, real itu batangnya, ukurannya, misalnya baloknya berapa, ketahuan. Kalau eh, kita bicara metode matriks, metode cross itu misalkan kolom-kolomnya EI, baloknya 2 EI, dan itu semuanya adalah nilai-nilai relatif. Kita nggak tahu berapa. Nah itu makanya eh, saya pribadi lebih mendekat kepada metode matriks keakuan karena hampir mendekati real material atau real structure yang ada di kenyataannya. Nah, baiklah di sini kita sepakati dulu antara arah ya, arah momen ya. Momen itu kalau searah jarum jam itu negatif ya, atau ada sebagian juga itu mengatakan positif, tergantung buku masing-masing. Tapi hasil sama saja, tidak ada pengaruh sebenarnya. Ya, yang penting kita memahami, bukan memahami arah mana, tapi kita memahami struktur itu sendiri, sifatnya. Gitu. Contoh misalkan ada yang malah mungkin arah ke atas mungkin negatif, wah positif. Jadi kalau di buku ini kita lihat di sini, ya di sini ini adalah searah jarum jam negatif berlawan arah jarum jam positif. Nah kalau ke atas dia positif, ke kanan positif. Jadi kalau kita lihat itu kita ke untuk arah vertikal horizontal itu kita berkaca kepada koordinat ya, kartesius ya. Jadi ke kanan itu semua negatif, ke atas itu positif. Itu gampangnya. Dan yang berlawanan arah jarum jam itu positif. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah satu elemen batang ya, elemen batang, elemen garis ya, satu dimensi, yang mana itu ada nodal-nodal di ujung-ujungnya, nodal I dan nodal J ya. Nah, di sini sampaikan bahwa pada nodal-nodal ini dianggap apabila ada beban di tengah, ada beban P, semua beban ini didistribusikan ke masing-masing nodal. Kira-kira begitu gambaran kalau metode Marsi. Jadi nanti kalau Anda lebih jelas nanti kita lihat nanti salah contoh soal bagaimana dia dari awalnya beban itu didistribusikan ke nodal atau join-joinnya. Nah, di sini anggapan-anggapan ini itu yang menjadi dasar bahwa untuk menyusun matriks kekakuan batang atau matriks kekakuan lokal, simbol lokalnya atau koordinat lokalnya. Nah, sini ada tahu bahwa jadi kita saya tulis sebagai pensil ya, X, Y, Z ini. Jadi kita sepakati saja bahwa X itu yang horizontal. Jadi apa itu horizontal? Kalau kita melihat pada elemen-elemen yang katakanlah dalam sumbu koordinat lokal, kalau X itu adalah umumnya adalah gaya yang apa istilahnya itu gaya yang sebidang sumbu. Begini nih, kalau gayanya kalau kita bilang aksial ya. Nah, sini nih ya bilang sumbu, berarti kalau dia sumbu X ya gayanya berarti sejajar sumbu X juga. Nah, dengan asumsi bahwa pertama perpindahan titik I dan titik J ya. Jadi anak ini dianalogkan. Kenapa? Karena kunci dari perpindahan I dan J ini itu kemungkinan ada 3. Pertama, kemungkinan yang tadi arah aksial ya, aksial atau segaris sumbu X ya pada koordinat lokal. Arah vertikal ya, tegak lurus bidang, tegak lurus dari bidangnya elemen ya, dan juga arah rotasi arah Z, sumbu Z. Nah, baik kita ke sumbu X, jadi asumsi pertama adalah titik J itu ya, titik J itu
dikasih gaya sebesar F dengan AE kali L. Jadi ini adalah gaya ya, satuan gaya ini ya, satuan. Satuan ya, misalnya kita bilang kita adalah koefisien ya, koefisien dari eh, gaya per gaya per L-nya ya. Jadi ini koefisien. Ya, kalau kita anggap itu adalah pegas, jadi kekakuan pegas itu berapa? Dikasih gaya, perbedaan satu satuan. Nah, nanti kalau lebih jelasnya nanti bisa Anda baca di beberapa literatur, bisa bukunya Pak Irwan Katili ya, Prof. Bambang, Prof. Prof. Yayong Artyadi ya, atau Pak Amir Nasution yang dari ITB Press ya. Nah, itu memang berbeda-beda nanti menyampaikan ininya, simbol-simbol, tapi prinsipnya sama. Ini untuk arah X ya. Nah, ini untuk arah Y, vertikal. Nah, ternyata di sini dianggap bahwa perpindahan arah vertikal, ya, vertikal ini ada pengaruh dari eh, gaya aksial ke atas ya, gaya vertikal ke atas, anggapannya begitu, sebenarnya satu satuan, dan juga ada V ini juga apa namanya, ada juga tidak hanya gaya nilai satuan, dipengaruhi juga oleh besarnya rotasi. Nah, di sini lihat ya, besar rotasi. Jadi ternyata para ilmuwan sipil itu mengasumsikan bahwa kalau dianalogkan, karena deformasi ke atas itu juga bisa dikatakan karena adanya gaya vertikal, tetapi juga ditambah lagi adanya momen. Tentunya untuk nilai-nilai ini, nilai dulu I per L kuadrat, L pangkat 3 dan nilai I per L pangkat 2 itu Anda bisa nanti baca beberapa buku-buku dasar-dasar analisis struktur ya, untuk bisa lebih paham lagi. Jadi saya di sini mencoba untuk teman-teman sekalian pembelajaran ini untuk menstimulasi atau merangsang Anda, tanda kutip ya, untuk dapat lebih banyak membaca buku. Jadi sama kayak kita kuliah dulu, di kuliah ilmu tidak hanya seberapa ya, paling 20-30% ya. Tapi pemahaman kita itu dibentuk dari kita seberapa besar kita pengen mendalami dari berbagai referensi yang disampaikan oleh dosen. Nah, jadi spesies sama, jadi ada perubahan titik I ya, titik I ditetap, sama juga kalau di posisi dia rotasi I, J tetap, nanti kebalikan, I nya tetap, J nya yang terdeformasi atau terrefleksi. Oke, lanjut ya. Nah, dari persamaan ini, jadi kalau kita lihat di sini dengan prinsip supervisi diperoleh. Jadi kalau kita lihat secara detail, jadi F ini gaya sama dengan ya AE kekakuan dikali dengan perpindahan. Kalau tadi kita lihat ini di X ini aksial ya, aksial itu AE per L kali 1 ya, U ini 1. Jadi nih UI, nah arah vertikal 0 ya, tidak ada. Karena ini sebenarnya prinsip supervisi ini kita mencoba untuk mengurai gaya-gaya yang memungkinkan dan kemungkinan akan terjadi pada masing-masing elemen, terutama pada nodal-nodal yang ditinjau. Nah, jadi mungkin para pemikir-pemikir sipil dulu, ilmu matematika dan fisika mungkin memberikan kira-kira apa saja yang
yang akan bekerja pada elemen tersebut. Dari posisi ini terbentuklah secara ini pertama ini dibuatkan materi matrixnya. Ya. Jadi ada AE 0 ya, ini 0 itu minus AL ya, AE per L dan sebagainya. Nah, ini disebut ya, ini disebut ini ya, yang ini disebut vektor gaya koordinat lokal elemen frame rangka elemen. Nah, yang ini adalah matriks keakuan koordinat lokal yang ini. Ya. Nah, ini adalah vektor displacement atau vektor deformasi dalam koordinat lokal. Jadi kalau secara prinsip buku ini menyampaikan kalau hurufnya kecil, bukan kapital, kecil ya, kecil itu menyatakan bahwa itu dia berada pada posisi koordinat lokal. Nah, umumnya di beberapa buku literatur yang saya baca ini jarang disebutkan. Ya, hanya tinggal ini di sini dikasih nilai K sama dengan sekian, tapi dengan ada buku ini harapan saya kita tahu dasarnya dari mana. Jadi nanti kalau ada masalah problem sebagainya atau hitungan kita yang keliru atau kita membandingkan dengan apakah Excel atau Matcat atau Submeter pun itu juga kita tahu di mana kesalahan kita kalau kita nanti melakukan komparasi hasil perhitungan dengan software yang ada. Oke, lanjut ya. Jadi ada namanya matriks transformasi koordinat. Jadi fungsi ini nanti kita bisa lihat nanti akan apa fungsinya. Nah, jadi intinya adalah transformasi ini itu dia koordinat, ini koordinat lokal ya, ini adalah koordinat global yang mana transformasi itu nantinya akan merubah perpindahan perpindahan lokal ke perpindahan global. Jadi sebenarnya transformasi itu mengkonversi ya. Kalau kita gampang itu mengkonversi dari istilahnya itu global ya, secara umum ke koordinat masing-masing elemen, perpindahan masing-masing elemen. Nah, nanti fungsinya apa transformasi ini nanti akan dilihat nanti dalam soal yang akan kami sampaikan dalam video kedua kali nanti. Ya, ini rumus yang ada ya. Ini ada perpindahan lokal itu transformasi disebut dikali dengan perpindahan global. Nah, di situ nanti kita bisa lihat memang di sini jangan bingung, nanti kan macam-macam berbagai macam buku seperti bukunya Pak Yoyong, Yoyong Afriyadi, Prof. Bambang Suhendro dan Bapak Yoyong Katili atau Prof. Nah, nanti dari rumus ini teman-teman sekalian nanti bisa baca lebih jelasnya nanti maksud dari apa rumus ini, apa itu analog untuk vektor gaya, apa itu matriks keakuan elemen global bersama maksimal elemen pada global, apa itu. Nah, nanti bisa dibaca di buku ya, semacam matriks ya, pokoknya Prof. Bambang Suhendro. Nah, secara umum sebenarnya langkah-langkah ini kalau kita pikir ya agak sulit dicerna, tetapi setelah Anda nanti melakukan perhitungan realnya, nanti Anda baru paham apa arti langkah-langkah metode keakuan langsung ini ya.
semua keakuan elemen bentuk matriks keakuan diaplikasikan dengan aksi action. Nah, ini kalau harapan saya hal ini nanti Anda pahami lagi, ya, tolong dibaca, mudah nanti maksudnya tahu maknanya apa. Jadi kalau kita tidak pernah menghitung, ya kita nggak tahu apa ini semua ini semua keakuan elemen dalam bentuk matriks ini apa. Nah, matriks keakuan elemen didefinisikan ke sistem koordinat global apa itu. Jadi harus nanti kita berikan contoh ya di video selanjutnya, yang mana nanti sebenarnya urutan-urutan ini, langkah-langkah ini dapat dicerna asalkan Anda memahami dulu hubungan-hubungan masing-masing dari langkah-langkah perhitungannya. Ya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa anggapan ya, dalam matematik ini adalah pertama, bahan struktur berlaku elastisitas linear sehingga hukum Hooke masih berlaku. Hukum Hooke masih berlaku. Nah, jadi elastisitas linear. Jadi dalam kondisi di mana besarnya perpindahan berbanding lurus dengan besarnya gaya. Kira-kira begitu gampangnya. Itu hukumnya. Nah, kedua, displacement struktur dianggap kecil atau relatif sangat kecil dibanding dimensi batang struktur yang sehingga persentase maksimal dapat ditulis berdasarkan geometri struktur sebelum terdeformasi. Jadi secara prinsip kondisi elastis itu memang di mana displacement atau deformasinya cukup kecil, nggak terlalu terlihat. Kalaupun terdeformasi, struktur masih dalam kondisi masih bisa ke posisi semula, gitu. Kira gitu gampangnya. Nanti bisa Anda baca lagi mekanika bahan ya. Apa itu struktur, terdeformasi, dan hukum-hukum apa saja yang menjadi acuan analisis struktur atau mekanika teknik yang selama ini kita pelajari di kampus. Nah, yang ketiga adalah interaksi antara pengaruh gaya aksial dan lentur diabaikan. Nah, interaksi antara pengaruh gaya aksial dan diabaikan. Jadi dianggap lentur itu umumnya diakibatkan oleh momen. Jadi kalau kita ambil misalkan suatu rangka batang. Nah, dalam kondisi tertarik mungkin tidak ada pengaruh lentur bisa. Ya, lentur itu maksudnya seperti kita kena balok dikasih beban P itu lentur ya. Jadi ada beban horizontal kasih beban P itu ada kombinasi tidak hanya beban vertikal tapi horizontal juga menekan, muncul lentur. Jadi mungkin ada nanti namanya penambahan lenturan akibat deformasi. Jadi intinya di sini adalah deformasi dianggap tidak menimbulkan tegangan lentur. Kira-kira begitu gambar umumnya kalau untuk gampang dipahami. Nah, batang-batang atau elemen-elemen struktur bersifat prismatis dan terbuat dari bahan yang homogen. Jadi tidak ada yang misalkan baja itu tidak campuran dan sebagainya. Itu anggapannya begitu. Nah, di situ kita harus tahu dulu. Di situ pentingnya kita memahami dasar teori dari dalam analisis struktur. Jadi nanti apapun terjadi di lapangan, perusahaan dihadapi di lapangan, kita bisa lebih jernih dan lebih memahami apa solusi yang terbaik untuk itu. Baik, lanjut ya. Nah, jadi sesuai dari konsep awal tadi adalah, jadi sebenarnya dalam metode keakuan ini itu gaya-gaya yang berada pada elemen-elemen, misalnya
beban P di tengah-tengah bentang elemen misalkan kayak seperti ini, sebagai rata, segitiga, atau seperti ini, semuanya itu nanti dicarikan derajat keretakannya untuk kondisi per elemen. Misalkan dia batang, berarti batang, misalkan batang ini batang satu ya, satu. Berarti ini adalah gaya-gaya yang bekerja akibat beban Q pada elemen tersebut dalam koordinat lokal. Saya dapat nilai-nilainya, ya, nilai-nilai inilah menjadi gaya luar, dianggap menjadi gaya luar pada nodal. Jadi intinya adalah beban Q ini didistribusikan ke masing-masing nodal, misalnya nodal I dan nodal J ya. Beban Q didistribusikan menjadi momen dan reaksi pertakan. Nah, dari momen inilah nanti yang menjadi beban nodal pada struktur secara global. Kira-kira begitu gambarannya. Nanti gambarnya kita lihat nanti contoh. Ini dasar bukunya adalah referensi dari saya ambil dari Prof. Yoyong Artiadi ya. Anstruk bukunya struktur dan bagaimana keakuan. Dan juga ini biasanya penyimbolan beban sampai atau F itu berbeda memang. Kalau di Bambang itu kalau dia beban, kalau hukumnya P sama dengan kali U, kalau di Yoyong atau F ya, gaya S itu stiffness dan U adalah deformasi atau D ya, tergantung nanti berbagi, tapi ya intinya sama, hanya beda simbol dan tapi secara prinsip sama itu maksudnya. Oke, nah sebagai informasi teman-teman sekalian, sebelum nanti kita lanjut kepada contoh soal, ada beberapa buku yang saya coba referensikan ya. Memang ada buku ini, metode matriks keakuan, analisis dengan matriks keakuan, Prof. Yoyong Artiadi, Anstruk metode matriks itu Prof. Bambang Sendro, ya, metode matriks keakuan struktur itu Profesor Amsyah Nasution ya dari ITB Press. Ini apa ya, saya lupa ini saya apa ya. Nah, ini Atma Jaya, ini UGM, ini dari ITB dan ini terbitan dari UI ya, Prof. Iwan Gatili ya. Nah itu soal saya sih cukup ini sudah cukup ini kita untuk langkah awal ya, memahami matriks keakuan langsung dengan berbagai persoalan, dengan berbagai itu berbagai simbol-simbol ya, tetapi ini sama. Saya sudah membandingkan ini dan saya coba membuat satu konten ini menggunakan dari bukunya Prof. Bambang Suhendro ya. Nah, dan juga ada beberapa buku ini, misalkan ini dia menggunakan perhitungan dengan bahasa pemrograman ya, pakai bisa alat bantunya MATLAB ya, atau MATGAT ya, sama. Nah, kenapa saya senang buku ini? Dua buku ini dia menganalisis secara manual ya, di mana harapannya di sini buku ini adalah targetnya adalah masuk memahami dulu proses melakukan perhitungan dan proses dasarnya dari mana itu perhitungan gitu. Oke. Nah, selanjutnya tadi ya, untuk ke langkah berikutnya setelah kita belajar ya dari dasar dan pengantar dari metode matriks keakuan ini, nanti kita mencoba untuk
memecahkan atau melakukan perhitungan dengan contoh soal ya. Contoh 3 halaman 9 punya Prof. Bambang Susendro ya. Masuk dalam matriks ya. Nah, tadi kita kembali tadi ke atas tadi. Ini adalah momen primer ya. Dapat reaksi masing-masing elemen ini didapat dari nilai ini dan ini didapat dari rumus ini ya, RA RB-nya ya. Nah, elemen elemen dengan koordinat lokal ya. Nah, didapat. Nah, tetapi ingat ini baru gaya ini yang didiskusikan ke nodal I dan J ya, I dan J ya. Jadi ini beban P ya, 1 ton ini didiskusikan jadi menjadi reaksi pertakan masing-masing nodal I dan J atau join. Nah, di saat kita bicara koordinat lokal, gaya-gaya reaksi pertakan ini menjadi beban nodal atau menjadi gaya pada nodal untuk kita memperhitungkan deformasi ya, gaya-gaya baik itu gaya dari P atau gaya-gaya momen yang ada pada nodal. Nah, jadinya sebelum ini proses ini masih dalam posisi gaya nodal akibat reaksi pertakan itu masih dalam posisi lokal. Nah, setelah kita melakukan transformasi dari ini, transformasi ini, beban nodal ini ditransformasikan ke global. Jadi ini lokal. Ya. Reaksi pertakan tadi menjadi gaya-gaya pada nodal ini. Ya. Nah, nodal ini tetap gayanya sama dan tapi ditransformasikan. Ini baru ini lokal ya. Kita lihat ini sumbunya. Sumbu Y dan X ya. Nah, kalau udah kemari sudah menjadi sumbu Y dan X dan Y ini sudah koordinat global. Jadi kita lihat di sini ternyata beban P ini itu ada yang arahnya kalau kita transformasikan ya, ada arahnya vertikal, ada arah horizontal. Nah, itu mungkin gambar umum ya. Sebelum nanti Anda memahami ini, ulang video kami. Maksud tujuan kami tidak untuk komersil ya, ini untuk teman-teman yang berminat dalam struktur, teman-teman yang masih kuliah, yang sudah dapat atau sedang menjalankan perkuliahan dari struktur yang matriks. Mungkin itu dari saya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Harapan kami mungkin ada video kami yang kurang lengkap atau kita tanya jawab mengenai masalah metode matriks biar kita saling mengingatkan sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.